dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat di akhir yaumil nanti. Terima kasih dan atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di Zoom meeting ini. Mudah-mudahan dengan kegiatan kita di pagi hari ini bisa lebih meningkatkan penanganan COVID-19 di Provinsi Riau terkait dengan mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus akibat karena adanya liburan yang beberapa kali liburan, yaitu liburan Hari Raya Natal dan liburan Tahun Baru. Nah, untuk saat ini mungkin kita sama-sama mengetahui bahwa Provinsi Riau merupakan provinsi di luar Jawa yang mempunyai kasus yang tertinggi yang untuk sampai hari ini ya. Untuk Provinsi Riau per tanggal 21 Desember kita mempunyai kasus berjumlah 23.769 kasus, yang dimana dari 23.769 kasus tersebut kita ada 1.964 kasus aktif pada saat ini, yang dirawat di rumah sakit 643, kemudian yang dilaksanakan isolasi mandiri 1.321. Nah, dari yang 23.769 kasus, 21.261 sembuh. Jadi angka daripada kesembuhan Provinsi Riau 89,4%, dan yang meninggal 544, yaitu 2,3% dari jumlah kasus. Nah, ini pemeriksaan baik secara di lab biomal yang ada di RSUD Arifin Ahmad maupun di rumah sakit swasta yang melaksanakan secara mandiri. Nah, untuk demikian maka kasus yang ada terdistribusi di kabupaten kota. Di dalam kabupaten kota, Kandaru masih berkontribusi yang paling tinggi di antara kabupaten kota yang lain, yaitu 47%, di mana kasus yang terkonfirmasi untuk kota Pekanbaru sebanyak 11.175 orang, dan diikuti dengan Kampar, Dumai, yaitu Dumai 2.191, dan Kampar 1.949, Siak 1.796, kemudian Bengkalis 1.676. Jadi ini 5 kota kabupaten kota yang mempunyai kontribusi yang tinggi di Provinsi Riau. Dan pada saat ini kita mempunyai 48 rumah sakit rujukan yang ada di Provinsi Riau, di mana 48 rumah sakit rujukan tersebut mempunyai 1.594 tempat tidur dengan 104 ruangan ICU, dan ada yang ventilator dan ada yang non ventilator. Nah, ini untuk data. Di samping itu juga kita mempunyai isolasi mandiri yang disiapkan oleh pemerintahan provinsi maupun kabupaten kota sebanyak 45 sarana isolasi mandiri dengan kapasitas tempat tidur 1.375 kapasitas. Untuk kasus konfirmasi, memang kita mempunyai untuk kasus yang tertinggi, bulan yang tertinggi adalah pada bulan Oktober, di mana kasus yang ada pada bulan Oktober 7.176. Kemudian bulan yang kedua adalah pada bulan September sebanyak 5.699. Memang bulan November terjadi penurunan kasus dibandingkan daripada bulan Oktober, yaitu 5.235, dan untuk Desember per 21 Desember kita sudah mempunyai kasus 3.735 kasus, dan itu harapan kita ini bisa ditekan dengan
supaya tidak terjadi lonjakan yang signifikan pada sampai di akhir Desember. Dan tujuannya adalah bagaimana menurunkan angka kasus, meningkatkan angka kesembuhan, dan menurunkan menekan angka kematian daripada COVID-19 ini. Dan ini merupakan hal yang perlu kita lakukan. Bagaimana strategi-strategi yang dilakukan oleh teman-teman di kabupaten kota merupakan suatu hal yang sangat berdampak kepada peningkatan kasus atau penurunan kasus, sehingga kita bisa kasus yang ada di Provinsi Riau bisa bisa kita minimalisir. Oke, next. Nah, terus kalau ini sudah, terus. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah tren isolasi mandiri, rawat rumah sakit, sembuh dan meninggal. Jadi kalau kita lihat trennya, ini memang dari bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober sampai 21 Desember. Nah, memang secara tren memang berfluktuasi. Padahal memang pada bulan September itu yang melakukan yang sembuh, terjadi peningkatan yang sembuh pada saat bulan Agustus September itu memang terjadi penurunan angka sembuh. Jadi angka sembuh kita rendah. Namun demikian pada bulan Oktober, November, dan Desember sudah terjadi peningkatan angka sembuh. Dan yang meninggal ini adalah jumlah data yang meninggal. Kemudian yang biru pekat adalah yang dirawat di rumah sakit. Ini untuk kondisi yang sekarang dibandingkan November dan Oktober, memang situasinya untuk saat ini itu lebih baik. Dan tentu harapan kita ini bisa dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi. Oke, next. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari bulan Desember kita lihat kasus yang ada di Provinsi Riau memang berfluktuasi. Yang tertinggi pada tanggal 19 Desember yaitu 352. Kemudian diikuti pada tanggal 17 Desember. Dan yang terendah adalah 77 yaitu pada tanggal 14 Desember. Ini fluktuatif daripada kasus yang ada di Provinsi Riau. Nah, ini tentunya kita bisa. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kasus per bulan. Jadi memang peaknya pada bulan Oktober 7.176 dan diikuti pada bulan September. Nah, memang dari bulan Agustus ini ada dari sini naiknya dari Lebaran Haji, kemudian ada libur Agustus, kemudian ada libur lagi, kemudian ditambah lagi dengan jadi kenaikan tersebut terkait dengan adanya liburan, kemudian kegiatan-kegiatan yang membawa massa banyak seperti kegiatan pilkada. Nah, untuk sekarang memang pilkada belum kelihatan. Yang kelihatan adalah banyaknya reaktif anggota KPPS yang kemudian dilakukan pemeriksaan PCR dan hasilnya beberapa positif, dan ini yang terjadi. Kemudian di 3735 ini di 7176 juga ada informasi terhadap pemeriksaan warga binaan di beberapa lapas. Jadi memang terjadi lonjakan karena ada lebih dari 400 yang positif untuk warga binaan. Dan ini semua untuk yang bulan Desember ini ada beberapa klaster, memang klaster pondok pesantren di Indragiri Hulu yang terjadi, yaitu pemeriksaan pada anak-anak yang mau libur, kemudian dirapid kemudian reaktif dilakukan pemeriksaan PCR, kemudian ini positif.
COVID-19. Tambahin aja, masih berbicara. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini tren untuk masing-masing kabupaten kota. Jadi kita bisa melihat di sini untuk tren kabupaten kota di 6 kabupaten. Dan mungkin kelihatan ya kabupaten terlalu kecil banget. Oke, ini untuk Pekanbaru, ini tren perharinya untuk di bulan Desember. Kemudian next, ini untuk Kabupaten Kampar, memang ada yang terjadi lonjakan, kemudian ada yang turun. Nah ini yang untuk kasus di Kampar. Nah ini adalah grafik daripada Kabupaten Pelalawan. Nah, Kabupaten Pelalawan tinggi, kemudian turun, mudah-mudahan turun lagi. Oke, next kabupaten kota yang lain. Oke, nah ini Indragiri Hilir. Nah, ada beberapa yang terjadi peningkatan. Ini di sini terjadi peningkatan untuk kasus di tanggal 1. Kemudian di tanggal 6 dan tanggal. Nah, ini yang di Rokan Hilir. Nah, Rokan Hilir ini adalah kabupaten kota yang biasanya tuh kasusnya rendah, tetapi pada bulan Desember terjadi lonjakan-lonjakan. Nah ini ada yang dari KPPS, ada yang dari pondok pesantren. Jadi ini mungkin yang menjadi 18 lonjakan-lonjakan yang sangat tajam dibandingkan dari hari sebelumnya. Oke, next. Nah ini dari Dumai, kegiatan kasus yang ada di Dumai, ada yang tertinggi yaitu 48 pada tanggal 19 Desember. Jadi ini merupakan suatu hal yang menjadi perhatian kita semua. Oke, next. Oke, next. Nah, ini Meranti. Nah, ini Meranti. Meranti ada 19, tetapi pada beberapa hari, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hari itu 0. Nah, ini mungkin kami juga ingin mendapatkan informasi apakah memang ada pemeriksaan atau tidak di hari-hari tersebut. Karena memang kita lihat Meranti pada Desember ini banyak yang 0. Kalau memang terjadi tidak ada kasus, dilakukan pemeriksaan, itu kita sangat apresiasi sekali. Kemudian ini di Kabupaten Bengkalis. Nah, Bengkalis juga jadi hampir sama untuk di kabupaten kota trennya. Nah, ini juga adalah satu dari kabupaten kota yang melaksanakan pilkada untuk di bulan Desember. Tetapi ini adalah merupakan baru hasil pemeriksaan dari KPPS, anggota KPPS, dan yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan pilkada. Oke, next. Terus, nah ini SIA. Nah, jadi kalau kita lihat secara keseluruhan Bu Dr. Maria, hampir sama ininya trennya. Jadi zigzagnya itu kadang meningkat, kadang menurun. Nah ini. Oke, next. Ini mungkin nanti perlu juga nanti masukan dari Ketua PAI dan tim yang hadir tentang kondisi daripada di Provinsi Riau. Nah ini di Kuansing. Nah ini di Kuansing 62 ini kalau nggak salah tahanan ya, tahanan ya warga binaan 62 ini itu ada terkonfirmasi di binaan lapas di Kuansing. Oke, next. Nah ini untuk Rokan
Hilir tadi sudah. Nah, ini daerah yang memang pilkada juga. Kemudian ini Rokan Hulu. Nah, ini daerah pilkada juga. Jadi ada kaitan-kaitannya dengan pemeriksaan KPPS. Oke, next. Nah, kalau dilihat ya ini secara rutin sudah kita sampaikan setiap hari bahwa memang yang paling banyak itu dilihat berdasarkan jenis kelamin adalah laki-laki. Ya tentu terkait dengan banyaknya mobilitas kegiatan yang ada pada laki-laki di luar rumah. Dan oke, next. Nah, berdasarkan umur juga sudah disampaikan tadi bahwa 18-40 atau 18 sampai 60 tahun adalah golongan umur yang banyak terkonfirmasi di COVID-19 ini. Mungkin karena umur 18 sampai 60 adalah umur yang produktif, yang mempunyai kegiatan-kegiatan di luar, yang banyak berkontak dengan orang lain. Oke, next. Nah, ini tren pemeriksaan spesimen. Jadi kalau kita lihat dari yang kita lakukan pemeriksaan, ini pemeriksaan masih dilakukan di Litbangkes. Jadi berarti jumlah sedikit ini karena pemeriksaan yang kita terima yaitu paling cepat seminggu dari Litbangkes. Jadi tentu hasil daripada hasilnya juga sedikit rendah dibandingkan daripada kita yang sudah mempunyai lab biomol sendiri. Dan di bulan Mei ini sudah merupakan hasil masih bercampur dengan hasil Litbangkes. Jadi dari pemeriksaan 2.958 ini sudah hasil pemeriksaan biomol, tapi hasilnya 76 masih bercampur dengan hasil terkonfirmasi pemeriksaan dari Litbangkes dan biomol. Nah, inilah yang kita lakukan, tentunya setiap bulan meningkat terjadi pemeriksaan dengan dilaksanakan pemeriksaan masif di masyarakat, yaitu baik itu di pasar maupun di komunitas-komunitas dan di instansi-instansi yang ada. Dan puncaknya memang sesuai dengan apa yang dilaksanakan, semakin banyak pemeriksaan tentunya semakin banyak yang terdetek. Jadi peaknya pada bulan Oktober 51.968 pemeriksaan, maka terkonfirmasi 7.176. Nah, kemudian terjadi penurunan pemeriksaan dan hasilnya juga turun dibandingkan daripada Oktober. Sekarang kita baru di bulan Desember ini baru melaksanakan pemeriksaan 18.347 dan ini kasusnya 3.785 dan pemeriksaan ini sudah merupakan gabungan daripada swasta, mandiri dan yang ada di biomol. Oke, next. Nah, bagaimana dengan kesiapsiagaan kita dalam peningkatan kapasitas ruang isolasi di 48 rumah sakit rujukan? Memang pada bulan Maret di awal-awal kita baru mempunyai 93 kapasitas tempat tidur. Dengan peningkatan waktu, maka sekarang sudah mempunyai 1.599 kapasitas tempat tidur dengan 116 ruangan ICU dan 73 ventilator. Jadi ini perkembangan yang tentunya berdasarkan hasil kesepakatan kita dengan rumah sakit rujukan sehingga terjadi peningkatan yang sangat sesuai dengan apa yang dibicarakan pada rapat di beberapa rapat yang dilakukan. Jadi terakhir kapasitas 1.599 dan ICU 116 kemudian 73 ventilator. Ya, mudah-mudahan dengan adanya bantuan daripada Kementerian Kesehatan ventilator nantinya kita bisa meningkatkan jumlah ketersediaan ventilator di rumah sakit. Tentu dengan kita tidak berharap ini digunakan. Oke. Ini tren positif rate yang ada di Provinsi Riau, Ibu Dr. Maria, memang meningkat
meningkat. Untuk positif rate-nya terakhir itu 28,5 ya Dr. Wildan ya, 28,5. Kemudian untuk reproduction number-nya 1,05 yang ini. Jadi kalau kita lihat ini per harinya, ini karena dempet ini karena dari bulan Juli kita bikin per hari. Jadi 1,5 dengan 28,5 ya. Berarti ini terkait juga karena pemeriksaan yang dilakukan sangat rendah. Oke. Sebelahnya. Nah, ini kalau kami mencoba untuk membuat per bulan. Jadi memang kalau dilihat memang per bulannya setiap bulan terjadi peningkatan untuk positive rate, dan dari bandingkan bulan November terjadi per 21 Desember, nah itu terjadi penurunan memang dan ininya. Nah, untuk per bulannya sampai saat ini. Oke, next. Ini angka kematian yang 2,3 tadi terdistribusi di kabupaten kota seprovinsi Riau. Tentu sesuai dengan jumlah daripada kasus dan jumlah kasus yang ada. Oke, next. Nah, ini kasus komorbid, penyakit penyerta yang ada yang terjadi di Provinsi Riau. Tapi ini datanya menurut saya ini perlu di cek and recheck lagi. Oke, next. Nah, untuk jejaring lab, Provinsi Riau mempunyai beberapa PCR yang biomol ada di RSUD Arifin Ahmad, yaitu pemeriksaan dari seluruh kabupaten kota. Kemudian RSUD yang lain yang sudah mempunyai PCR adalah RSUD Periusada Tembilahan. Dan insya Allah akan menyusul Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai dan Rumah Sakit Umum Kota Pekanbaru, yaitu Madani. Dan mudah-mudahan itu bisa cepat berproses dan mendapatkan izin. Dan untuk swasta ada Santa Maria, ada Sudirman, Awal Bersudirman, ada Awal Berspanam, ada Safira dan Rumah Sakit Eka Hospital. Jadi secara jumlah ini jumlah PCR sudah cukup untuk di Provinsi Riau. Namun demikian yang untuk swasta yaitu lebih digunakan masyarakat secara mandiri. Oke, next. Nah, ini yang nanti ke depannya yang akan lagi dalam berproses, yaitu Madani, Dumai, Tengku Rafian, dan Taluk Kuantan. Dan ini yang berproses di biomol, yaitu ada bantuan dari BNPB untuk PCR, selain daripada viral load yang baru sampai bantuan dari Kementerian Kesehatan. Oke, next. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah jumlah spesimen yang diperiksa tadi. Ini yang berdasarkan swasta dan biomol. Jadi ada swasta untuk biomol yang biru, untuk yang orange swasta. Jadi ada pada bulan Oktober ini 50-50 saya rasa. Kalau November lebih banyak yang swastanya daripada biomolnya. Dan memang ada beberapa saat pada bulan Oktober terjadi bantuan daripada BTKL Batam yang dilakukan pemeriksaan spesimen dari Kampar dan Dumai. Nah, ini pada bulan Oktober. Ya, Pak Dedi ya, pada bulan Oktober. Jadi, tapi karena dibikin grafik jadi nggak kelihatan ininya BTKL Batam September dan Oktober. Karena waktu itu kapasitas daripada biomol sudah sangat padat sekali. Oke. Next. Nah, ini mungkin saya rasa ini sudah sering kita dengar, yaitu ada 3.376 tenaga kesehatan di 48 rumah sakit rujukan untuk penanganan COVID. Oke, next. Ini kasus, nah kalau kita melihat bahwa sudah 352 tenaga kesehatan dan non kesehatan yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan yang terpapar dengan COVID-19. Oke, next. Dan tentunya ini berasal dari berbagai profesi, dokter, perawat, bidan, kemudian analis, dan baik itu yang security, dokter gigi, surveillance, dan farmasi,
dan lain-lain. Hampir semua tenaga kesehatan sepertinya sudah mendapatkan bagiannya nih Bu Maria. Oke, next. Nah, ini adalah kasus daripada SDM kesehatan yang terpapar, karena pada umumnya tenaga kesehatan banyak yang perempuan, maka yang banyak terpapar adalah perempuan. Oke, next. Berdasarkan usia, tentunya semua usianya yang sedang produktif, yaitu sebanyak 250, karena memang tenaga-tenaga muda yang ditempatkan di penanganan COVID-19 ini. Oke, next. Nah, ini alhamdulillah 94,6% dari tenaga kesehatan tersebut sudah sembuh dan 3,4 masih dirawat dan 1,8% meninggal. Oke, next. Oke. Ini seperti yang saya sampaikan tadi, ketersediaan ruang ICU. Jadi secara breakdown-nya masing-masing rumah sakit. Oke, next. Nah, ini bisa kita lihat ketersediaan daripada masing-masing rumah sakit untuk baik itu adanya ruang ICU dan ruang isolasi biasa. Oke, next. Dan ini 48 rumah sakit. Jadi kalau misalnya kita membedah untuk satu persatu rumah sakit, mungkin akan kelihatan mana yang kapasitasnya melebihi daripada pasiennya. Oke, next. Nah, ini secara per kabupaten kota. Jadi ini jumlah yang tersedia daripada ICU dan ruangan isolasi. Jadi mungkin untuk bornya di Riau itu di bawah daripada 40%. Oke, next. Nah, ini isolasi mandiri yang disiapkan oleh pemerintah provinsi dan Kota Pekanbaru dan kabupaten kota. Di Pekanbaru ada 4 isolasi mandiri, yaitu Rusunawa Rejosari yang dikelola oleh pemerintah Kota Pekanbaru, PPSDM dan Bapelkes serta LPMP yang disiapkan oleh pemerintah provinsi. Jadi memang untuk kabupaten kota yang lain ada yang menyiapkan di hotel, ada asrama haji, ada yang Islamic Center dan lain-lain sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di kabupaten kota. Dan alhamdulillah ini semua ada 45 daripada isolasi mandiri yang disiapkan dengan kapasitas 1.305 tempat tidur dan yang sedang terpakai 343. Oke, next. Sepertinya saya rasa cukup, karena memang COVID ini belum berakhir, tentunya kita harus tetap waspada dan jangan lengah. Mungkin demikian apa yang saya sampaikan terhadap COVID-19 di Provinsi Riau. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk tidak memperpanjang waktu, kami meminta arahan dan masukan daripada Ibu Dr. Maria Mubarika selaku Ketua Tim Task Force yang untuk Provinsi Riau dari Kementerian Kesehatan. Silakan Bu, waktu dan tempat. Terima kasih. Terima kasih Ibu Kepala Dinas, Ibu Mimi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya sayangi Ibu Mimi, Ibu Kepala Dinas beserta jajarannya, para Kepala Dinas dari Kabupaten Kota, Direktur Rumah Sakit, Kepala Puskesmas, dan juga kepada Satgas Penanganan COVID di Provinsi Riau, Dr. Yopi, dan dari epidemiologi yang saya hormati, senior, serta Bapak Ibu yang ada di ruangan ini. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Mimi, ini kunjungan kedua, jadi 1,5 bulan yang lalu kami mengunjungi ke sini ya Ibu. Waktu itu kasus Riau sedang naik-naiknya, ya, sehingga masuk list dalam salah satu daerah yang mesti dikunjungi oleh tim task force. Tapi sangat menarik ketika kami datang di sini, ternyata yang terjadi di Riau memang berbeda dengan daerah lain. Ya, saya mereview sedikit apa yang disampaikan oleh Ibu Mimi. Jadi bisa kita simpulkan memang kasus Riau ini meningkat ya. Sempat menurun kemudian meningkat lagi. Tetapi yang terjadi di Riau, walaupun kasus meningkat, angka kematian bisa dikendalikan dengan sangat baik. Mungkin kalau kita bandingkan dengan provinsi lain, mungkin Riau adalah yang terbaik. Dengan angka kejadian kematian ini
rata-rata di bawah 5. Pernah 9, 7, dan 6, tapi mungkin itu cleansing data ya. Dan yang meninggal adalah rata-rata usia tua, laki-laki usia tua yang memang merupakan kelompok komorbid. Jadi secara khusus saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada Dr. Yopi, mungkin karena di sini satgasnya dokter paru ya, jadi bisa terkendali dengan baik. Terima kasih Dok atas kerja kerasnya, memang ini bukan kerja yang mudah. Jadi kami juga memegang beberapa daerah untuk task force. Ketika saya tanya di daerah, kenapa bisa meninggal, itu mayoritas mengatakan telat. Jadi telat dibawa, rata-rata mengatakan itu. Jadi ketika pasien datang usia 60 tahun, saturasi oksigennya sudah 50. Ditanya kapan sesak, semalam. Jadi pas ditanya ke keluarganya, pernah nggak Bapak jalan ke kamar mandi ngos-ngosan? Oh iya, berapa lama? 1 minggu. Jadi Bapak Ibu, kasihan sekali masyarakat kita itu tidak paham sesak nafas apa. Jadi keluhan-keluhan kayak gitu diabaikan karena dia tidak tahu sesak nafas seperti apa. Oleh karena itu, ya kita tidak bisa bikin teori baru. Kita tahu semua sudah teori yang fix. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan adalah pengetahuan yang benar. Jadi kerja keras kita semualah membantu masyarakat kita lebih cerdas lagi, mengenal tanda-tanda COVID ini dengan baik, dan mempunyai wawasan exit strategi ketika terpapar. Mungkin itu satu-satunya kunci untuk bisa menyelamatkan masyarakat kita dari pandemi ini. Yang menarik juga di Riau, bulan Oktober kalau kita lihat tadi laporan dari Ibu Kepala Dinas, kasusnya naik, tapi tempat tidurnya menurun, penggunaan tempat tidurnya menurun ya Bu. Banyak isoman, ini bagus sekali ya. Jadi begini, ini pengalaman di Jakarta. Ketika sekarang sudah tidak ada kamar lagi, susah sekali, akhirnya Wisma Atlet yang biasanya pasien tidak bergejala mestinya isoman, dipulangin semua, sekarang yang bergejala saja yang masuk, karena jadi standarnya dinaikkan. Ya, akhirnya edukasi 2 kali. Padahal boleh bertanya kepada Dr. Yopi, di sini ahlinya, bahwa standar isoman yang dibuat WHO dan beberapa negara itu memungkinkan isoman tidak menularkan anggota keluarga yang lain. Memang sudah diedukasi seperti itu. Jadi jangan sampai nanti kita nggak mengharapkan, tapi kita nggak pernah tahu apa yang terjadi besok. Karena kita tahu segala prediksi tentang COVID ini nggak ada yang benar. Dulu 7 juta, 1 juta, dan lain-lainnya. Kemarin sempat bulan Juni katanya puncaknya, tapi sampai sekarang bulan Desember masih naik terus. Kita khawatir nanti negara-negara lain sudah second wave, angkanya sudah berpuluh-puluh kali lipat. Nanti kita susah mengedukasi dalam masa yang sangat sangat mencekam lah, nanti kita malah nggak masuk. Jadi dari sekarang Bu Mimi tolong ini dipertahankan, bagaimana kita mengedukasi ke masyarakat, ketika bergejala, ketika dia positif, sebenarnya isolasi di rumah itu sangat memungkinkan. Ini mungkin belum mulai slide-nya, ini saya masih ini ya. Kemudian, jadi itu harus dimulai Bu Mimi, mungkin masyarakat kita mesti tahu laporan dari ini. Saya membawa, sekarang saya takut sekali karena di COVID ini bagaimana ya, ternyata kita semua harus kembali ke ilmu pengetahuan. Ternyata yang memimpin penyelesaian pandemi adalah ilmu pengetahuan. Semua negara latar belakang politik apapun mengikuti sains terbaru. Jadi saya sangat khawatir sekali. Kita tahu belum lama plasma konvalesen yang menjadi favorit kita semua, dari New England Journal, bahkan British Medical Journal dan beberapa jurnal lain, ternyata inefektif gitu. Ya itu kaget juga ya. Obat ternyata belum ada yang definitif dan lain-lain. Begitu hebatnya sains memperlihatkan kekuatannya, bahwa spekulasi opini tanpa dasar sains itu malah menjauhkan kita dari tata laksana pandemi yang benar. Jadi saya sampaikan ini report WHO dari pemerintah Cina pada bulan Februari, ini penting sekali. Dari 75.000 kasus, 465 kasus di Cina, ternyata 78 sampai 85% terjadi di dalam rumah tangga. Jadi tinggi sekali penularan di rumah tangga. Dari beberapa jurnal dapat disimpulkan, tertular itu
yang kontak erat dan sering gitu. Jadi kuncinya itu yang tertular. Oleh karena itu hati-hati. Banyak sekali satu keluarga ada positif, kemudian yang satu dites, yang lain kemudian dites negatif, itu jadi kartu pembebasan. Dia akhirnya keluyuran. Padahal resiko tertularnya 85%. Dan kita tahu PCR itu bisa positif hari keempat sampai hari ke-14. Jadi bisa saja waktu itu bukan waktu yang tepat untuk melakukan PCR, kemudian besoknya dia positif. Ini tentunya jadi aur-auran yang menyebabkan mata rantai nggak pernah terputus. Jadi mohonlah ada strategi yang benar-benar mengikuti saran sains, bagaimana cara ketika ada satu keluarga positif, baiknya seperti apa, edukasi yang mendasar, karena kita nggak pernah tahu besok terjadi apa. Dulu waktu Yogyakarta juga kasusnya sedikit, Aceh juga pernah nggak ada kasus, akhirnya pernah melonjak. Kita nggak berharap di Riau terjadi itu, tapi paling nggak antisipasi itu sudah yang mendasar, edukasi ke masyarakat, jadi supaya tiba-tiba nanti kasus banyak, akhirnya baru diajarin isolasi mandiri di rumah supaya nggak menularkan. Rasanya sulit sekali ketika sudah terjadi kepanikan yang luar biasa. Terima kasih juga Riau, ini sudah terbukti bahwa edukasi di Riau mungkin sudah baik, tapi harus ditingkatkan. Ketika pilkada tidak terjadi klaster yang berarti ya Bu Mimi ya. Meskipun kita waktu Idul Adha atau beberapa kejadian-kejadian terjadi lonjakan klaster, semoga edukasi yang baik ke masyarakat inilah yang menjaga kestabilan angka-angka di Riau ya. Jadi kalau misalnya kemarin kita menghitung yang terjun ke mengikuti pilkada misalnya 2 juta orang, 1% saja terjadi close infection, artinya sekitar 2.000, tapi ini nggak terjadi ya, nggak sebanyak itu ya. Belum ada ya, tapi kalau udah 1 minggu mestinya udah bermunculan ya. Jadi hal-hal ini harus dilihat keberhasilannya di mana, mungkin harus dipertahankan dan diduplikasi lagi agar bisa lebih baik lagi. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pemda Riau, Kepala Dinas, Provinsi dan jajarannya, juga Kabupaten Kota, terkait kesiapan tempat tidur isolasi. Jadi secara global kami setiap hari memantau di Riau 41%. Jadi nanti dari Yankes akan menjelaskan strateginya kalau terjadi lonjakan bagaimana kita meningkatkan, tapi saat ini masih aman-aman saja. Terima kasih banyak, nggak ada pasien yang terlantar, nggak dapat tempat tidur, kemudian juga telat berobat dan lain-lainnya. Ya kami berharap sekali Riau tetap menjagalah kestabilan ini. Kita tinggal memikirkan bagaimana transmisi kuman bisa terputus. Jadi mata rantai tidak ada lagi kalau semuanya sudah tenang, sudah tertata dengan baik. Ya, mungkin bisa masuk ke slide. Ini saya mau mengupdate saja Bapak Ibu sesuai dengan kondisi Riau. Ini ya tadi sudah masuk. Nanti ada dari Kementerian Kesehatan, ada 4 bidang juga yang akan memberikan paparan, memberikan update terbaru terkait penanganan COVID di Indonesia, karena cepat sekali semua berubah. Ya, bisa dimulai. Ya, ini Bapak Ibu, bahwa untuk yang pertama kali dalam sejarah bahwa krisis kesehatan telah merontokkan ekonomi global. Di Riau terjadi enggak? Di Riau ini sangat baik ya. Saya lihat memang penurunan kontraksi ekonomi lebih banyak ke hasil migas. Tapi kehidupan ekonominya masih berjalan, itu yang jadi penyokong ya. Jadi ya harus dengan selektif. Kita tahu bahwa yang punya resiko kesehatan di pandemi itu adalah kelompok rentan. Jadi kalau kita tata laksananya tidak selektif, maka semua bisa jadi korban ya. Ya, dengan sangat menyakitkan sekarang kita bisa melihat bagaimana kesehatan dan ekonomi ternyata tidak bisa dipisahkan. Kita mungkin akan menjadi saksi sejarah apakah kesehatan lebih penting. Nanti kita lihat jawabannya setelah pandemi ini selesai. Kalau memang kesehatan ternyata lebih penting dari segala-galanya, artinya di ruangan ini Bapak Ibu, dokter, tenaga medis dan semuanya adalah orang-orang yang paling penting menjaga stabilitas dari negara kita. Ya.
Ya, saya mohon maaf ini slide-nya anak saya yang buatin. Dia kebetulan saya buru-buru terus saya minta di touching, ternyata dia masukin ini. Aduh, jadi narsis ya. Anak saya masih kuliah di Fakultas Kedokteran. Kondisi terkini, Bapak Ibu, ini belum ada perubahan bahwa kita menghadapi virus yang dengan alkohol 70% dalam 1 menit mati. Jadi jangan lupa hand sanitizer itu dibawa ya. Jadi sebenarnya kalau kita pikir, kita bisa nggak takut berlebihan? Yang paling penting adalah kita mesti waspada gitu. Saya nggak tahu di sini mungkin ada virus. Dokter Yopi bawa virus dari rumah sakit, kena ke tangan saya. Kalau saya nggak megang wajah, kemudian saya pakai hand sanitizer, tercecer pun saya nggak akan ketularan. Jadi itu yang harus kita didik ke semua masyarakat di Riau, supaya dia tidak tertular. Ya, ini jurnal Lancet yang kedua bahwa virus hidup 9 hari, hari ke-10 sudah tidak bisa menularkan lagi. Jadi di alam juga virus hidup di tisu cuma 3 jam, di plastik 3 hari, di gelas kaca 4 hari, uang kertas 4 hari, tembaga 4 jam, besi 2-3 hari, kayu 2 hari. Ini dari berbagai macam jurnal sih sudah dipublikasikan. Jadi apa artinya? Misalnya Ibu Mimi, di Riau ini ada 100 juta virus yang entah di mana gitu. Mungkin di ruangan ini ada 20.000, di luar ada berapa. Tapi kalau dalam 10 hari kita kompak semuanya, tidak ada droplet yang tercecer karena kita pakai masker, tidak ada droplet yang berpindah dari satu orang ke orang lain, maka populasi virus dalam 10 hari itu sudah hilang. Sudah nggak ada lagi, sudah berkurang. Jadi kesimpulannya, pandemi ini cuma mengajarkan kita bisa kompak. Pandemi ini mengembalikan kita ke fitrahnya, bagaimana kita sesama manusia saling bergantung. Nggak bisa kita rapat sendiri. Sedangkan misalnya orang tidak pakai masker, berceceran virus di mana-mana, itu banyak sekali cerita. Ini teman saya tuh padahal rajin pakai masker tapi dia sakit, ya. Karena kita bergantung dengan orang lain. Jadi pandemi ini membangun kesehatan bersama. Itu kuncinya. Saya mohon sekali dukungannya, bantuannya lah buat negara kita tercinta ini. Bagaimana setiap orang mempunyai sikap dan bisa membantu lah mensosialisasikan kemanapun siapapun orang terdekat, kita mesti bergotong royong. Nggak mungkin 6,5 juta penduduk Riau ini cuman dinas kesehatan saja yang turun, itu nggak akan bisa selesai. Kita lihat betapa banyak orang di pasar, di sekolah, di tempat-tempat umum yang harus teredukasi. Jadi memang peran serta semua Bu Mimi mesti kita kerahkan, bagaimana punya kesadaran baru lah, bagaimana kita sebagai anak bangsa menyelesaikan masalah yang kompleks ini, yang bisa merontokkan ekonomi dunia ini, sebenarnya hanya dengan kebersamaan dan kekompakan. Ya, slide. Ya, ini Bapak Ibu, saya ngambil dari satu jurnal tentang kinetika virus. Misalnya hari ke-0 terpapar, ya, tes itu ternyata bisa positif di hari ke-3 atau 4, paling cepat ya. Kemudian menular di hari ke-4 sampai ke-12. Kemudian gejala mulai hari ke-5. Pasien tidak menular lagi setelah hari ke-10. Oh, saya maaf, ini menular hari ke-4 sampai ke-10. Pasien tidak menular lagi ketika setelah hari ke-10. Dan tes ini bisa tetap ada positif hari ke-80 sampai hari ke-120. Jadi kalau misalnya rata-rata bergejala itu 5,1 hari, masyarakat kita biasanya pas bergejala dia baru ke dokter hari ke-7 ya, 2 hari setelah gejala. Kemudian tes PCR misalnya 24 jam, paling lama 2 kali 24 jam. Berarti hari ke-8. Terus dia diisolasi, besoknya baru diisolasi ketika hasilnya positif ketemu dokter. Artinya kita mengisolasi pada saat tidak ada lagi no infection lagi gitu. Ini kan kita mesti mengikuti saran sains Bu Mimi supaya kita nggak banyak mubazir. Betapa berartinya waktu kita ya, apalagi kalau yang disuruh diisolasi mungkin dokter Yopi rugi sekali ya dok. 14 hari setelah sebenarnya tidak sudah mengini terus kita mesti diisolasi. Itu kita benar-benar ini harus mengikuti saran sains. Ya, selanjutnya. Ya, ini jurnalnya Bapak Ibu bisa lihat ya di Lancet bahwa tidak ada virus lagi yang hidup dan ditemukan dalam 9 hari.
setelah timbulnya gejala. Artinya pasien COVID tidak akan menular setelah hari ke-10. Jangan ulangi PCR karena virus mati dapat bertahan sampai 80 hari. Di jurnal yang lain 120 hari. Ini merupakan sebuah meta-analisis dari 79 studi dengan 5.340 individu yang dites. Jadi ini udah meta-analisis ya, sebaiknya kita menggunakan tes. Ada juga yang sampai dites lagi sampai katanya angka CT-nya sekian. Padahal saudara-saudara kita yang lainnya membutuhkan tes itu. Jadi tolonglah diberikan sama yang butuh. Dan ini benar-benar diatur Bu Mimi, kita harus mengatur tenaga sebaik-baiknya lah, mengatur logistik sebaik-baiknya supaya kuat lama lah. Ya, selanjutnya. Iya, jadi ini yang tadi sebenarnya diulangi lagi, yang diperlukan adalah kekompakan 100%. 100%. Kalau masih tidak 100% mungkin masih terjadi mata rantai terus yang tidak pernah terputus-putus. Kalau kita lihat exit strategi COVID-19, itu pasti sarannya adalah negara-negara yang berhasil menangani COVID ini adalah leadership kuncinya, memang di leadership kuncinya. Jadi memang banyak negara-negara yang komunis yang leadershipnya baik sekali, masyarakatnya tertib dan lurus, taat, mengikuti aturan. Kalau melanggar didendanya juga kayak di Taiwan itu, dia negara demokrasi sih, cuman sebenarnya dia juga tertib ya. Itu sampai 500 juta nggak ada ampun. Akhirnya apa? Akhirnya ekonomi dia berjalan dengan baik. Akhirnya tidak ada orang yang sakit, tidak ada orang yang meninggal. Semua jadi normal dengan denda yang mungkin terlihat sadis sekali 500 juta, tapi dengan kekerasan dan ketegasan dari para pemimpinnya, masyarakatnya terlindungi. Jadi kalau ada peraturan dari Pemda itu tolong dilihat jangan seperti Pemda negatif ya, karena semua itu semata-mata untuk kebaikan kita semua. Bagaimana kita sangat bergantung sekali sama orang di sekeliling kita mungkin yang mungkin kita tidak kenal. Kalau dia bisa menjaga dirinya, artinya dia menjaga diri kita. Ya, selanjutnya. Ya, ini sedikit tentang imunisasi ya Bapak Ibu. Ya, boleh. Ini saya rasa cuma mengingatkan nanti bisa diperdalam oleh Dr. Yopi bahwa imunisasi tidak mencegah penularan, tetapi menurunkan derajat keparahan. Jadi kita tahu bahwa tubuh kita juga bisa aja nempel kuman kemudian menularkan, terpapar swabnya positif belum tentu terinfeksi yang kita tahu dengan asimptomatik, dan oleh karena itu kita harus tes ke orang yang tepat. Kalau kebiasaan tes pada dia terpapar tidak terinfeksi, ketika semua sudah diimunisasi, loh kok angkanya masih menaik gitu. Padahal kan sebenarnya dia terpapar tidak terinfeksi. Nah itulah fungsinya juga 3M, imunisasi tidak menghapus 3M. 3M tetap harus dilakukan. Karena keterbatasan vaksin ini bertahap, jadi nggak semuanya langsung diimunisasi. Ya langsung. Ya kita tahu ini mungkin teori lama bahwa imunisasi itu sangat cost efektif. Sebenarnya bukan masalah uang, tapi masalah kualitas hidup ya. Bagaimana dengan imunisasi, banyak penyakit yang bisa terhindari. COVID juga, dia kan jahat sekali, dia pertama-tama merusak endotel, kemudian terjadi badai sitokin, kerusakan di mana-mana, itu sangat merugikan. Selamat pun masih banyak cacat yang dialami oleh pasien tersebut. Oleh karena itu, menghindari itu jauh lebih baik, jangan coba-coba nyari herd immunity alami. Ya, menghindari sajalah. Kita nggak tahu status kesehatan kita di dalamnya seperti apa karena sulit sekali ditentukan. Jadi seperti itu. Jadi hindarilah sebaik mungkin. Ya. Ini kalau dihitung, ini saya lihat dari presentasinya di FKUI bahwa kalau angka reproduksi kita adalah 3, kita butuh 160 sampai 180 juta yang diimunisasi untuk mencapai herd immunity. Kalau pas ya, gambarnya supaya nggak muncul gambar kita mana biar kita ya, ketahuan. Presiden Jokowi juga sudah sejak bulan Oktober mengatakan bahwa target imunisasi 160 sampai 180 juta, 170 sampai 180 juta sesuai dengan saran sains ya.
kebutuhan imunisasi sesuai dengan angka reproduksi virus di negara kita. Ya, kemarin Bapak Jokowi sudah mengumumkan bahwa vaksin ini 100% gratis. Jadi gratis ya, nanti kita akan, negara nggak main-main juga untuk mencari yang paling baik, paling aman dan paling efektif. Ya, selanjutnya. Ini mungkin dilewatkan. Iya, ini ada cara kerja vaksin, saya sih menjelaskan yang Sinovac saja. Sinovac ini sama seperti vaksin yang kita biasa pakai, adalah virus yang dimatikan. Jadi kita kan biasa misalnya ke pasar atau di bis kita terpapar virus, tapi virus itu kan hidup, jadi kita sakit, tapi kita bisa sembuh dengan imunitas, ya. Kalau virusnya biasa-biasa aja, kalau virusnya ganas, kadang kita nggak selamat. Vaksin yang dari virus mati juga sama, dipaparkan juga, tapi virusnya mati, sehingga ada imunitas, kemudian kita kebal. Biasanya saya menyampaikan ke pasien-pasien saya seperti itu, mayoritas mereka jadi berani diimunisasi. Jadi gambarannya seperti itu. Sinovac ini cara-cara yang biasa dipakai, makanya agak lama, karena dia nggak menggunakan teknologi, dia sesuai dengan uji klinisnya. Jadi kita menunggu bulan ini. Katanya Brazil hari Rabu besok akan membuka uji klinis Sinovac ini. Kita berharap efikasinya tinggi ya. Jadi kalau keamanan sudah jernih sekali, cara ini memang banyak yang dipakai di imunisasi yang lainnya. Tapi untuk efikasi kita masih menunggu. Kalau efikasinya di atas 50%, maka akan direkomendasikan WHO, kemudian kita bisa pakai. Tapi kalau misalnya dibuka efikasinya ternyata tidak sesuai dengan standar, artinya kita harus mencari lagi platform yang baik. Jadi sampai situlah kira-kira. Kalau Pfizer ini potongan RNA sama dengan Moderna. Jadi dia memang menggunakan bioinformatik, mereka bisa mencari yang 100% efektif, bisa sampai itu. Tapi ini platformnya masih the first time, jadi kebalikannya dari Sinovac. Kalau Sinovac keamanannya sudah jernih, efikasinya melihat. Kalau Pfizer, efikasinya bisa dipastikan sama, tapi keamanannya ya memang bahan-bahannya semua aman, tapi karena ini platform baru ya mungkin harus dilihat seperti apa ke depannya ya. AstraZeneca dengan adenovirus seperti biasa, virusnya dimasukkan ke adenovirus, kemudian disuntikan ke kita. Tapi ada jurnal yang mengatakan orang-orang yang terinfeksi adenovirus malah jadi normal. Saya belum mendalami sih ya, cuman adenovirus kita tahu kan itu sakit perut, diare, jadi kan kasusnya juga banyak di Indonesia. Jadi kalau mau pakai virus faktor yang adenovirus sering di Indonesia, sayang juga kan habis disuntikin normal gitu. Ya, lanjutnya. Ya, selanjutnya. Ya. Sinovac sebenarnya vaksin yang paling banyak uji klinisnya di berbagai negara dan berbagai etnis. Jadi ini sangat terbuka ya, kalau kita lihat jurnal-jurnalnya sangat terbuka. Tapi memang kita baru usia 18 sampai 59. Kalau kita lihat di sini beberapa usia di atas 60 dan di bawah 17 masih dalam fase 2. Jadi belum bisa diberikan, masih harus bersabar. Jadi mungkin nanti pemerintah akan mengcombine dengan vaksin lain yang sedang dicari mana yang terbaik dan cocok untuk negara kita dengan 17.420 pulau. Ya, selanjutnya. Kenapa Sinovac? Sinovac ini sudah sangat berpengalaman Bapak Ibu. Jadi dia sudah membuat banyak vaksin. Jadi sudah 7 vaksin untuk manusia, 1 untuk hewan. Produk lain termasuk vaksin polio, measles, pneumococcus, dan mumps juga dibuat oleh Sinovac. Jadi kita juga nggak main-main sih sebenarnya. Kita memilih ini memang sudah ada track recordnya dan yang pertama. Kalau Pfizer, AstraZeneca, Moderna, dan lain-lain mungkin ada beberapa perusahaan yang baru pertama membuat vaksin. Kalau ini memang sudah ada track recordnya, sudah berpengalaman. Ya, selanjutnya. Kehalalan ini statement letter dari Sinovac bahwa dia no porcine, tapi kita masih menunggu kehalalan dari MUI. Ya, selanjutnya. Ya, keamanan sebenarnya juga nggak tebak-tebak buah manggis. Di fase 2 itu sudah kita bisa tahu secara konversinya. Memang di jurnal dijelaskan bahwa fase 2 itu secara konversinya di atas 90%. Dosis 3 mg 92%, dosis 6 mg 97%. Tapi tetap tidak lazim itu diklaim sebagai efikasi, kita harus tetap menunggu di fase 3. Kalau keamanan memang sudah tidak ada efek samping baik sistemik maupun lokal.
Ya, selanjutnya. Nah, ini jadi ada 3 ya yang kita sekarang nunggu ya. Jadi petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi belum disosialisasikan karena masih harmonisasi di Kumham, itu yang buat Kementerian Kesehatan. Fatwa halal sedang menunggu juga, kemudian sama emergency use authorization yang kita sedang tunggu juga. Tetapi Bu Mimi, saya berharap kita sudah menyiapkan semua infrastrukturnya. Jadi berjalan paralel. Ketika kita dapat vaksin, semua sudah siap, tinggal diedarkan, nggak menunggu-menunggu lagi karena kita pengen sesegera mungkin bisa mengakhiri pandemi ini. Ya, selanjutnya. Ya, ini mungkin program yang saya tawarkan, yang kami dari Kementerian tawarkan, sudah dipakai di beberapa daerah, yaitu kita menggunakan digitalisasi, karena kita khawatir sekali kasusnya naik terus. Kalau kita bayangkan misalnya ada 40.000 kasus di Indonesia, gimana caranya menyelesaikannya kan bukan cara yang mudah ya, kalau semua diselesaikan oleh manusia. Jadi banyak berbagai negara dan saran dari WHO, ini saya belum masukin, memang menggunakan digital tracing salah satunya. Ya, ini masalah yang berat banget untuk Indonesia, kompleks dan juga darurat, pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Jadi diperlukan terobosan penyelesaian yang dapat saling membantu menyelesaikan. Ya, selanjutnya. Ini laporan dari World Economic Forum bahwa salah satu exit strategi dari kehancuran ekonomi adalah peningkatan digitalisasi. Karena peningkatan digitalisasi suatu negara sebesar 10% menyebabkan peningkatan 0,75% PDB per kapita dan penurunan tingkat pengangguran 1,02%. Jadi ternyata digitalisasi ini bisa mendongkrak ya. Kita bermimpi dan berusaha kita bisa keluar dari middle income trap. Mungkin kita harus berusaha juga dengan digitalisasi ini, karena sekarang kecerdasan itu ada 3, kecerdasan intelektual, emosional, dan kecerdasan digital menuju revolusi 4.0. Jadi ini juga sangat penting sekali. Ya, selanjutnya. Kita punya kekuatan untuk ini ya, karena konektivitas palaparing sudah dibangun. Untuk Indonesia semuanya ya, di terdalam dan terluar. Saya berharap ada laporan dari pemerintah Pemda, daerah-daerah puskesmas dan rumah sakit yang kurang kuat sinyalnya untuk disupport oleh Kominfo untuk dipasangkan VSAT di situ. Jadi adalah satu program strategis juga dari Kominfo untuk memperkuat jaringan-jaringan pemancar di semua fasilitas kesehatan. Kemarin kami mengajukan bagaimana kalau itu berbasis desa Posbindu. Jadi karena puskesmas juga cangkupannya sangat luas, jadi bukan hanya puskesmas tapi ke Posbindu. Kemarin sih jawabannya sangat baik, semoga bisa terlaksana. Ya, ini dengan tadi digitalisasi kita membangun namanya telesehat. Jadi tujuannya ya seperti yang kakek-kakek umur 60 tahun itu. Ini COVID ini kan sangat personalized. Satu orang sehat, kemudian dia tulis di media sosialnya, terus yang satu diabetes. Dia ngikutin yang sehat ya dia bisa mati. Beda, setiap orang beda. Jadi kita mesti menyiapkan sebuah jalur evakuasi masyarakat kita sama dokternya dengan cepat. Ya satu-satunya ya nggak ada lain ya dengan digital ya. Paling nggak dia bisa berkonsultasi aja. Dia bisa aman, mendapatkan arahan yang baik. Itulah telesehat yang saya berharap di Riau bisa segera dijalankan karena kita sudah siapkan semua sistemnya Bu Mimi. Mungkin nanti ada pertemuan khusus terkait ini. Ya, selanjutnya. Ini juga sesuai dengan visi dari primary healthcare di abad 21 bahwa harus adanya pemberdayaan individu. Nah, inilah kunci dari peningkatan pemahaman ya, edukasi masyarakat. Ternyata kuncinya adalah partisipasi. Jadi kalau kita ngajarin terus top and down, kadang-kadang lupa, habis penyuluhan mungkin ngantuk segala macam. Tapi kalau misalnya pemberdayaan masyarakatnya kuat, itu bagus sekali dan menggunakan teknologi digital. Ya, selanjutnya. Nah, ini teledeteksi Bu Mimi yang kita tawarkan ya. Ini sudah berjalan di Aceh. Kita sudah MOU dengan Kementerian Kominfo. Dan sebenarnya sudah dari bulan Maret kita buat. Nah, kita tahu bahwa virus itu misalnya hari ke-0 terpapar dari kinetikanya ya. Hari ke-0 terpapar, kemudian dia bergejala hari ke-5.
ya. 3 hari sebelum dia bergejala dia udah nularin. Jadi kan ini invisible banget, siapa yang tahu dia sakit, dia belum ada bergejala gitu. Kemudian kita tahu aja setelah dia hasil labnya selesai, jadi setelah bergejala entah berapa hari. Akhirnya sebelum hari kelima ini bertaburan kemana-mana, kita tidak bisa kita tidak bisa memisahkan. Jadi waktu bulan Maret saya memang pernah tahu ada satu kasus di Singapura, pasiennya di ICU, dia bilang bahwa ada close kontak dengan orang Indonesia sekian jam dan sekian kali di satu titik ini gitu. Itu saya kaget juga dengar, kok dia bisa tahu gitu dari nomor telepon dia menghubungi, sekarang radiusnya orang itu ada di Indonesia. Nah saya datang ke Kominfo, kita bisa nggak buat ini? Bulan Maret sebenarnya kita udah buat software ini Bu Mimi, tapi cuma 1 kali tarikan ya, sayang sekali sih ya. Jadi dengan teledeteksi, ketika data itu masuk ke NAR, itu langsung ketarik semua orang-orang yang berdekatan secara digital. Jadi kalau kecepatan PCR kita 24 jam, kemudian juga seperti di Aceh ya, dia kecepatan PCR-nya 24 jam, jam 21.30 per malam masuk ke NAR. Terus dari malam itu Kominfo sudah mulai kerja, jam 9 pagi semua data balikan nomor-nomor yang close kontak digital sudah diberikan ke Pemdanya. Kemudian itulah yang ditata laksana. Bisa ditelepon satu-satu, kamu bergejala enggak? Enggak, berarti kamu mesti isolasi. Kamu bergejala enggak? Bergejala, tes. Gitu loh. Di hari keberapa dia tes. Jadi lebih cepat, dari kecepatan virus dia bisa memisahkan. Inilah yang berhasil di banyak negara. Salah satunya di Pakistan dengan 220 juta penduduk, 90% populasi lokal, dan kasusnya juga 7.000. Dia berhasil menurunkan kasus dengan cepat, dengan 8 minggu saja dengan cara ini. Korea Selatan juga dan banyak negara yang pakai ini, supaya dia bisa memisahkan lebih cepat dari kecepatan virus. Jadi ini membantu tracing Bu, ya. Tapi memang untuk daerah-daerah provinsi yang angkanya banyak, data balikannya akan banyak. Nanti bisa diketahui berapa jam dia terpapar dan berapa kali. Ini sebagai brainstorming saja ya. Nanti kita akan bahas khusus ya Bu Mimi kalau Provinsi Riau nanti akan dibantu untuk memasang ini. Ya, selanjutnya. Nah, ini seperti ini. Jadi memang kalau di kita 50 meter semua ketarik nomornya. Luas enggak? Keluasan, karena close kontak cuma 1 meter. Ternyata di Cina itu sampai 100 meter. Jadi dia memang mengedepankan edukasi, dia meraup sebanyak-banyaknya untuk diedukasi, untuk dijaga. Bisa saja di radius 50 meter itu ada yang bergejala atau tidak bergejala, itu tetap ditata laksana dengan baik. Jadi ini nanti ada sistemnya, bagaimana ini kita sudah kelola dengan baik orang-orang yang close kontak digital. Jadi inilah yang dijaga benar-benar supaya dia punya kesadaran, tidak menularkan minimal ke orang lain, pakai masker bedah kemana-mana, dan menjaga itu di bawah pengawasan dari Dinas Kesehatan. Ya, selanjutnya. Ya, ini jadi gimana exit strateginya? Kita berharap dengan telesehat kita bisa mengontrol pandemi, kita bisa beraktivitas, tapi masyarakat teredukasi dengan cepat, kemudian dia bisa mengendalikan dirinya. Dan kita tahu bahwa digitalisasi akan meningkatkan job creation ya. Ini beberapa jurnal yang dihasilkan. Apa saja sih dengan digitalisasi? Intuisi digital itu bisa kemana-mana. Jadi orang bisa lebih berkualitas hidupnya. Dan kita berharap ini merupakan sebuah exit strategi dari kehancuran ekonomi. Jadi kalau kita menggunakan digitalisasi dengan cepat untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat untuk mengontrol pandemi, juga untuk observasi, untuk edukasi dan triase, berharap juga kecerdasan dari digitalisasi ini juga bisa mendongkrak masalah ekonomi. Karena ini bisa dilakukan dengan 3M ya, dengan tele, berarti tidak ada cross infection. Jadi artinya pandemi ini bukan artinya kita rebahan di rumah, tidak melakukan apa-apa, tapi ternyata banyak kita menyusun kekuatan baru lah untuk menghadapi globalisasi setelah pandemi ini. Karena di semua negara
pandemi ini mendorong sekuat tenaga penggunaan teknologi. Jadi jangan sampai kita ketinggalan setelah pandemi, orang tuh lebih cerdas lagi masalah digitalnya karena terdorong penggunaan teknologi sebesar-besarnya. Sedangkan Indonesia wawasannya masih segitu-segitu saja, ya jangan sampai ya kita mungkin agak berat sekarang menghadapi globalisasi yang kompleks dan cepat sekali berubah. Mungkin itu ada 3 hal yang saya sampaikan dalam hari ini. Yang pertama, bagaimana ini kita semuanya berpikir supaya bisa 100% 3M. Bagaimana caranya, mohon bantuan pemikirannya, dukungannya, partisipasinya, yang punya massa, yang punya keluarga, semuanya bergerak ke satu titik. Kemudian yang kedua terkait imunisasi, ini juga infrastruktur harus disiapkan sampai ujung. Jadi ketika ada vaksin, itu kita bisa langsung eksekusi. Nanti mungkin saya mohon ada pertemuan khusus terkait imunisasi ini. Kemudian yang ketiga, masalah digitalisasi untuk mengantisipasi juga. Jadi ini juga akan dipakai nanti untuk sistem pelayanan kesehatan, karena di pandemi ini kita harus membangun sistem yang bukan saja kebal pandemi, tapi untuk ketahanan kesehatan secara keseluruhan ya Bu Mimi. Jadi bisa dipakai juga ini sistem ini untuk menangani misalnya masalah stunting, masalah lain-lain, masalah kesehatan masyarakat lain-lain, kalau infrastrukturnya memang sudah terbentuk. Jadi kita berusaha lah ini masuk ke dalam program layanan primer. Ini memang yang pegang layanan primer dan P2P. Karena saya task force-nya di Riau, jadi saya menawarkan dipakai dulu seperti di Aceh gitu. Nanti setelah sistem baik baru akan nasional, tapi kalau Riau sudah pakai duluan tentunya seperti Aceh angkanya juga sudah sangat baik ya, terkendali dan lebih mudah kerjanya, meringankan kerja teman-teman dokter di daerah. Ya, selanjutnya Bu Mimi saya izin, ini ada dari Infem, infeksi emerging. Bapak Ibu, kita tahu bahwa data yang kita laporkan kadang-kadang tidak ada maknanya ya kalau tidak dianalisis gitu. Jadi sebenarnya Kementerian Kesehatan tuh ingin membantu lah, namanya Silaphar. Jadi rajin-rajinlah memberikan data, dan nanti Kementerian Kesehatan juga akan menarik dari NAR, kemudian akan memberikan data sajian sesuai dengan analisisnya. Jadi supaya data ini bisa termanfaatkan dengan baik, nggak sekedar kita capek-capek ngumpulin berapa yang sakit, berapa yang ini, tapi kita nggak tahu, karena kita sibuk semua. Jadi dari infeksi emerging berusaha menampilkan dashboard yang data balikannya itu bisa menggambarkan arti dan makna yang bisa dieksekusi. Ini dari Pak Nasir nanti akan menyampaikan. Kemudian yang kedua dari Ibu Vivi dari Litbang online dari Kementerian Kesehatan akan menyampaikan tentang yang sekarang terkait pemeriksaan rapid antigen ya yang lagi happening. Kemudian NAR yang juga masih ada banyak PR belum terselesaikan. Kemudian nanti dari Yankes akan menyampaikan terkait strategi jika ada lonjakan bagaimana ya, yang terbaru nanti dari Yankes. Dan yang terakhir ini yang terpenting sebenarnya, strategi perlindungan kelompok rentan dari PTM. Ada Dr. Aldrin di sini nanti akan menyampaikan, karena PR kita di PTM ini banyak sekali. Ternyata di Riau angkanya kunjungan untuk pasien hipertensi hanya 23% ya Dok, 23%. Nah, bagaimana kita bisa bekerja dua-duanya dapatlah strategi perlindungan kelompok rentan sekaligus kita menyelesaikan PR-PR yang masih bolong-bolong ini. Ya karena memang masyarakat takut ke dokter dan lain-lainnya.